Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen, Ibu Falahul Aulia, serta teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan yang beranggotakan dari 3 orang. Pertama adalah istiqomah, kemudian saya sendiri Sania Imtisal, kemudian Vina Qurratul Aini. Selanjutnya, tentang pengertian perkembangan. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian akan dibahas tentang prinsip perkembangan menurut Harlock. Pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Keempat, pola perkembangan dapat diramalkan dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum kepalokaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir adalah di bagian kaki. Hukum yang kedua yaitu prokmodistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan, walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak. Setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan dan dari anak itu sendiri. Kemudian, pembahasan prinsip perkembangan menurut Paul Beltes. Pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hayatnya, dimulai sejak masa perantal, bayi usia dini, anak prasekolah, anak tengah dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir, dan kematian. Yang kedua, perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Prinsip ini mengindikasikan bahwa perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yaitu prinsip memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan sesuatu. Yang ketiga, pengaruh faktor biologi dan sosial budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Maksudnya adalah bahwa faktor biologi dan sosial budaya
memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia, namun faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya tidak bisa ditentukan secara pasti. Keempat, perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal yaitu rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, seperti motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, kepribadian, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal yaitu rangsangan yang berasal dari luar individu, seperti hadiah. Kelima, perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan, motif maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar dirinya. Yang terakhir, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Perkembangan manusia tidak terlepas dari pengaruh masa lalu. Setiap individu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya. Mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalaman masa lalunya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.